Oke guys, di depan saya ini sudah ada 2 biji knalpot slip on. Ini kiriman dari Om Hadi Arturo Exhaust. Jadi ini satu yang panjang nanti bakal kita pasang di si Jarot. Satunya lagi ini untuk sampel. Ini untuk Yaris Bapau. Jadi bentuknya lebih pendek. Nah yang panjang ini special order, ya kan? Special request. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pasang knalpot di mobil, terus modelnya beda dari yang lain, bikin sendiri, itu bisa tuh. Langsung aja hubungi Om Hadi Arturo Exhaust. Nah jadi 2 knalpot ini modelnya udah slip on. Slip on itu maksudnya nggak perlu dilas lah, bahasa gampangnya gitu. Jadi teman-teman mau pasang di rumah juga gampang. Tinggal copot knalpot bawaan, terus dipasang knalpot ini tanpa ngelas, tanpa pergi ke bengkel knalpot. Itu bisa dibongkar pasang di rumah. Yang penting punya dongkrak dan kunci-kuncinya aja gitu guys. Oke. Nah ini yang pendek tipe Force One dari Arturo Exhaust. Nih modelnya seperti ini. Ini untuk Yaris Bapau. Untuk suaranya ini bisa request, ya kan, mau dibikin bacot, mau dibikin bass bulet, mau dibikin empuk gitu bebas. Nah ini satu lagi, ini special order nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau order knalpot ini nggak bisa ke Om Hadi, jadi ordernya ke kita, ya kan, ke Baki Monogara. Cara ordernya langsung aja ke WA, karena kita nggak punya lapak Shopee, Tokopedia segala macam, nggak ada toko online. Jadi kita pengiriman atau pemesanan barangnya itu lewat WA. Untuk display barang biasanya kita taruh di IG, TikTok, dan juga Facebook gitu. Untuk pemesanan ke WA ya. Jadi nggak knalpot aja, semua part Vios, Limo, Yaris, Altis itu bisa order ke kita lewat WA aja gitu guys. Oke. Sekarang langsung aja kita pasang knalpotnya nih. Nah oke guys, ini sudah kita copot untuk knalpot bawaannya. Nah jadi segelondong ini ya dicopotnya, nggak dipotong, nggak dilas gitu. Jadi ini tinggal kita pasang aja ke mobil ya guys untuk knalpot barunya. Ini ban belakang kita copot sebiji supaya leluasa ya kan, karena kalau nggak dicopot sempit. Soalnya posisi bautnya itu ada di ujung depan cross member belakang ya. Jadi ini bautnya cuma 2 biji doang, baut 2 biji. Ke belakangnya pakai gantungan knalpot dari karet tuh, yang standar bawaan mobilnya. Jadi bawaan mobil jangan dibuang, jangan dicopot, tetap gantungannya biarin nempel aja. Nanti tinggal kita pas-pasin aja supaya posisinya nggak terlalu ngondoi ke bawah dan juga nggak rapet ke bumper gitu guys. Nah oke guys, pemasangan knalpot udah selesai. Sekarang kita intip ke kolong. Nah jadi posisi terpasang seperti ini. Belakangnya pakai bracket yang dikasih dari Arturo. Bracketnya ini megang ke gantungan knalpot yang karet. Nah untuk bagian baut di sebelah sini guys, nih ini PNP, plug and play, bukan paksa guys. Nah ini untuk knalpot standarnya utuh, nggak dipotong. Jadi kalau kita pasang di bengkel knalpot biasanya dipotong di sini nih. Nah, di sini kedepannya dibuang. Ini disambung ke bagian moncong knalpotnya doang gitu. Nah, karena knalpot ini sudah slip on, jadi nggak usah pergi ke bengkel las. Oke guys, lanjut. Hari ini kita mau pasang spacer di roda belakang. Jadi untuk spek velg ini kan depan belakang rata, lebarnya 7, ET-nya 35. Nah jadi yang depan udah rata bodi, belakang rada masuk ke dalam, mendelep gitu kan. Nah yang sebelah sini sudah selesai kita pasang spacer. Kita tes dulu. Ini spacernya kita pakai spacer NOK, bahannya aluminium dural. Nih posisi terpasang seperti ini. Jadi dia sekarang posisinya rata fender guys. Nih, oh kan, dari fender ke ban velg semuanya rata. Ini yang sebelah belum kita apa-apain, masih standaran itu. Loh ngumpet, ya kan? Nah, tuh, ya kan? Belakangnya ngumpet kalau nggak dipasangin spacer. Ya penyakit velg
lebar rata depan belakang tuh kayak gini. Depannya dia udah rata fender, belakang belum, rada ke dalam sedikit. Jadi makanya untuk ngejar posisi sama dengan depan kita pakein spacer gitu guys. Nah ini udah ya, udah dipasang spacer tuh. Kelihatan nggak bedanya? Nih, fender ke ban tuh rata tuh, ya kan? Oke, langsung aja kita eksekusi. Untuk videonya kita skip aja karena kita sering pasang spacer. Oke guys, lanjut ke bumper depan. Jadi bumper depan ini akhirnya kita putusin untuk di delete aja bagian lampu DRL-nya. Nah, untuk bahan penutupnya ini kita ngambil dari bumper bekas, ya kan? Bumper bekas kita ambil bagian yang nggak ada dempulnya. Jadi bahan untuk penutupnya itu sama dengan bumper ini. Sebenarnya nggak pakai bahan yang sama pun nggak apa-apa, misal ditutup resin gitu nggak apa-apa, bisa aja. Cuman kita ngejar supaya lentur gitu. Kalau resin kan dia nggak lentur, dia tuh kaku lah, ya kan. Nah kalau bahan bumper seperti ini, dia itu lentur dan alot. Jadi kalau bumper standar mobil kan, bumper bawaan gitu, nabrak tembok segala macam dia nggak pecah, dia cuma penyok ke dalam aja kan. Nah kalau fiber dia kalau mentok pecah gitu. Oke. Nah ini untuk pemasangannya kita pakai plastik welder. Habis itu digerinda, dirapiin, dan hasilnya seperti ini guys. Nah, ini sudah kita buat serapi mungkin supaya nanti proses pendempulannya tipis. Nah nanti untuk apa namanya, penutup lubang lampu DRL ini sudah terpasang dengan kuat karena kita pasangnya pakai apa namanya, plastik welder, solder plastik lah gitu. Nih kuat nih, asal jangan ditimpuk pakai palu aja hancur. Nah terus kemarin ada yang komen dan tanya, katanya kalau facelift Thailand di Malaysia itu semuanya nggak ada lubang untuk lampu DRL-nya. Jadi sebenarnya ada sih guys, karena kan bumper facelift Thailand ini ya standarnya kayak begitu, ada lubang untuk lampu DRL-nya. Cuma tren di sono kayaknya lagi rame si lubang untuk lampu DRL-nya ini ditutup. Jadi setelah ditutup, saya lihat-lihat bagus juga, clean gitu kan. Jadi tampilannya tuh bersih aja bumper depannya, nggak terlalu banyak ornamen lampu. Ini kalau jelek nggak bakalan saya ikutin nih. Karena bagus aja, jadi saya pengen nyoba, ya kan. Nah jadi untuk tampilan dari samping nih seperti ini. Ini belum dicat udah kelihatan ganteng ya. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi ke interior. Jadi di video sebelumnya ini kan interior, karpetnya lagi kita laundry, lagi kita cuci, ya kan. Nah sekarang ini kita ngebongkar dashboard. Jadi seperti biasa di balik dashboard banyak kabel acak-acakan guys. Aduh. Nih karena ini mobil limo ya, limo bekas taksi. Jadi central locknya central lock rakitan, terus power window rakitan, alarmnya juga rakitan semua guys. Jadi ini rencana kabel-kabelnya mau saya rapiin. Terus untuk jalan kabelnya atau jalur kabelnya ini nanti kita pindahin ke atas. Kita ngikutin yang bawaan pabrik untuk jalur kabelnya ke atas. Jadi ngerapin kabel kayak gini tuh sebenarnya lebih susah daripada kita pasang baru. Kalau baru kan enak, pasang beres. Kalau ini potong dulu, jalurnya kita tarik satu-satu, habis ditarik baru ditaruh kabelnya sesuai jalur yang kita mau, rakit ulang gitu kan, lebih susah lah pokoknya. Nah ini untuk kondisi dashboard sudah kita copot, dan untuk di bagian jalur AC-nya kotor. Oh ini enggak terlalu, yang tadi kotor, atasnya kotor juga sama kiri kanan. Jadi untuk dashboard nanti kita pretelin, kita bongkar. Untuk bagian-bagian jalur AC-nya juga kita cuci nanti. Nah ini sebagian lagi kita cuci juga. Dan sudah pasti dashboardnya bakalan kita coating karena ini warnanya udah bukan bule, ini daki. Kalau bule kan cuci langsung warnanya tuh putih-putih ya kan, hitamnya tuh belel peang gitu. Kalau ini enggak, daki, banyak kayak apa ya, daki gimana sih, daki. Nah jadi untuk di bagian besi-besi ini kita lihat dulu ya.
Jadi supaya kita tahu ini mobil bekas banjir apa bukan, kerendam apa enggak, ya kan. Nah, untuk di palangan dashboard nih, ini karatnya normal. Karena sebagian berkarat, sebagian lagi masih ada besi-besinya. Jadi ya ini saya pastikan normal. Karena ya semua mobil bekas taksi kayak begini, nggak bekas taksi sih. Vios G juga rata-rata begini. Tuh. Nah, kalau yang bawah sini, ini karatnya rada parah nih. Cuman kemungkinan ini ketumpahan air karena di bagian sini kan dia ada semacam tempat naruh barang lah. Mungkin air tumpah. Sama dengan posisinya di cup holder konsol box tengah. Nih. Ini juga karat. Ini ketumpahan ya minuman. Di sini kan ada cup holder nih untuk minuman. Tumpah. Soalnya kenapa? Ke bawahnya malah nggak berkarat tuh. Ya kan? Ke bawahnya nggak berkarat. Terus ini banyak bekas remah-remahan makanan lagi, aduh. Nih. Jadi sudah dipastikan mobil ini bukan bekas banjir atau kerendam. Untuk palang-palangan sini juga nih masih original semua. Nggak ada bekas ketak-ketok atau laka segala macam, normal. Firewallnya juga masih lempeng, peredam panas mesin juga masih oke, masih lengkap. Jadi seperti yang saya jelasin di video episode berapa ya, pokoknya di sebelum ini deh. Ini kan kap mesinnya ada bekas repairan, kemungkinan ini ditukar gitu, ditukar kap mesinnya guys. Nah ini untuk saklar fog lamp nih. Nah ini saklar fog lamp ngikutnya ke ACC dia, jadi nggak perlu nyalain dulu lampu dekat baru bisa nyalain fog lamp. Ini enggak, dia ke ACC kunci kontak satu kali baru bisa nyala, udah nyala gitu. Biasanya kan kalau Vios G di sini ada putaran untuk fog lamp nih, karena ini bukan Vios G, ini Limo, jadi dia nggak ada putaran untuk fog lamp gitu. Nanti untuk jalur fog lamp juga ini kita rapiin, karena ini fog lampnya juga rakitan guys, karena kan Limo nggak ada fog lamp ya. Jadi semua part tambahan elektrikal udah pasti ini rakitan gitu guys. Oke. Nah untuk kunci kontak ini nanti kita ganti baru guys. Jadi mobil ini kita dapat 3 kunci bawaannya nih. Nah mobil ini si Jarot kuncinya dapat 3 nih. Modelannya dia Innova Reborn nih. Yang satu kunci standarnya, kunci lemari. Nah ini mau kita ganti pakai kunci baru. Nanti model kuncinya seperti ini guys, tuh. Kunci flip juga, cuman ini modelnya lebih premium lah ya. Lebih bagus gitu daripada yang tadi. Ini satu set dengan kabel-kabelnya. Jadi nanti kita ganti kabel, kunci dan juga modulnya. Nih. Nah, sebenarnya kunci bawaannya juga masih bagus. Nih, yang ini yang Innova Reborn ini masih bagus. Kuncinya masih berfungsi, terus tombol-tombolnya juga masih normal. Cuman ya kurang oke aja karena kan ini udah diganti pakai facelift Thailand. Ya biar ngimbangin aja lah ya. Tuh, biar ngimbangin mukanya aja. Kalau ini kan ya kurang lah. Kurang bagus. Ini nanti kita ganti pakai ini kan tuh lebih cakep. Jadi muka sama kunci imbang lah. Ya kalau ini enggak, ini kunci lemari jangan. Gitu. Oke. Jadi langsung aja kita pasang modul kunci baru, sama perkabelannya juga kita bikin baru aja. Ya bagian kabel-kabel udah selesai kita rapiin. Jadi untuk jalur yang tadi berantakan di lantai sudah kita pindahin ke atas. Nih. Jadi kita ngikutin jalur kabel bawaan pabriknya guys. Nah, awalnya kan di bawah sini berantakan kabel nih, sekarang udah kita pindahin ke atas semua. Nih. Yang kurang panjang kita panjangin, yang terlalu panjang kita pendekin, dan untuk kabel-kabel yang berantakan di sini ini kita rapin gini aja mungkin ya. Kita taruh di sini semua modul arm, central lock, dan kabel-kabel power window, terus ada beberapa sikring di sini dan relay. Kita gabung di sini aja semua posisinya. Nih.
Terus untuk spion ini sudah kita pasang modul auto folding ya. Jadi nanti ketika kunci remote ditekan, dipencet, spionnya auto ngelipet gitu guys. Oke guys, lanjut lagi. Ini di bagian kabel bagasi sama tarikan bensin. Jadi kan kemarin yang kita ganti cuman kabel tarikan bagasinya doang nih, yang warna biru ini. Ini kita ganti pakai yang ori. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kabel tarikan bensin macet. Tarikan penutup bensinnya macet, itu nggak bisa dibuka, selingnya stuck, nggak bisa maju mundur. Ya akhirnya mau nggak mau kita ganti juga. Aduh, malah kemarin nih, ini macet nih. Udah coba kita bongkar, dalemannya tetap nggak bisa ditarik, nggak bisa tarik ulur gitu, nggak bisa, macet, stuck. Jadi ya mau nggak mau kita ganti aja baru. Mumpung sekalian dibongkar, mumpung ininya lagi kita bersihin ya kan. Jadi daripada digantinya nanti setelah interiornya terpasang kan PR lagi terus ngebongkar-bongkar, ya mending sekarang aja lah kita ganti. Jadi untuk kabel tarikan bagasi dan tarikan tutup bensin kita ganti baru semua pakai original guys. Nah ini sekarang kita lagi pemasangan dulu karpet dasar yang kemarin sudah selesai kita laundry. Nah ini kabel-kabelnya sudah kita pasang baru, lantai juga sudah kita bersihkan, nggak kita kasih link coat ya. Jadi karena lantainya masih oke, masih bagus, ya udah begitu aja. Nah ini kabelnya sudah terpasang untuk tarikan bagasi, untuk tarikan penutup bensin juga sudah selesai kita pasang guys, gitu. Nah ini laundry karpet ini waktunya kurang lebih 1 mingguan, tergantung cuaca sih. Kalau misalnya hujan terus tiap hari ya mungkin lebih dari seminggu. Ini karpetnya asli wangi banget. Sebelum dibongkar kan bau apa sih, bau congek gitu kan. Nih mobil interiornya sekarang udah wangi parah.